Ya pemirsa, mungkin banyak di antara kita yang sudah mendengar tentang BRICS. Tetapi apakah kita benar-benar memahami kekuatan dan potensi luar biasa yang dimilikinya? Bayangkan, sebuah blok yang mewakili hampir 45% dari populasi dunia dan memiliki lebih dari sepertiga produk domestik bruto global. Apakah itu hanya sekedar angka? Tentu tidak. Itu adalah representasi nyata dari kekuatan yang bisa mengubah tatanan dunia yang kita kenal. Kita akan mengupas bagaimana BRICS tidak hanya berfungsi sebagai aliansi ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan geopolitik yang siap menghadapi tantangan global selengkapnya dalam geng Rusia-China CS semakin ekspansif. Ya, BRICS adalah akronim yang mewakili 5 negara dengan ekonomi berkembang pesat. Ada Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill pada tahun 2001 yang meramalkan bahwa negara-negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi global utama pada tahun 2050. Awalnya hanya Brazil, Rusia, India, dan China yang tergabung dalam BRICS. Sementara Afrika Selatan resmi bergabung pada tahun 2010 memperluas cakupan blok ini menjadi BRICS. Tujuan utama BRICS adalah memperkuat kerjasama ekonomi antara anggotanya dan mengimbangi dominasi ekonomi dan politik barat, terutama dari negara-negara G7. Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, BRICS juga mendirikan Bank Pembangunan Baru pada tahun 2015 yang bertujuan menyediakan pendanaan bagi proyek infrastruktur di negara berkembang. BRICS juga menjadi semakin inklusif dengan 5 negara baru, yakni ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia yang resmi bergabung pada awal tahun 2024. Dengan demikian pemirsa, total negara anggota BRICS saat ini menjadi 10. Dan hal ini pun berarti peran BRICS sebagai blok ekonomi yang signifikan di panggung dunia tentunya menjadi semakin meningkat. Terlebih di tahun 2023 saja. Saat 5 negara baru tersebut belum bergabung dengan BRICS, kelompok BRICS ini telah menyumbang sekitar 31,5% PDB global ya. Artinya kalau kita lihat ini angkanya cukup signifikan ya, dan ini juga melampaui kelompok G7 yang hanya menyumbang 30,7% bagi PDB global. BRICS juga sering dianggap sebagai ancaman potensial bagi dominasi dolar Amerika Serikat, dan tantangan utama yang dihadapi blok ini adalah menggantikan mata uang global yang stabil seperti dolar dengan mata uang baru yang didukung oleh ekonomi yang sangat kuat. Namun tujuan utama mereka tentunya tetap berfokus pada peningkatan pengaruh global melalui penguatan hubungan ekonomi dan politik antar anggotanya. Nah, secara keseluruhan, BRICS bukan hanya aliansi ekonomi, tetapi juga kekuatan geopolitik yang semakin besar. Melalui kerjasama yang intens dan perluasan keanggotaan, BRICS bertujuan menyeimbangkan tatanan global dan mengurangi ketergantungan pada pengaruh barat, sembari membangun jaringan perdagangan dan investasi yang lebih luas di antara negara-negara berkembang. Nah, di KTT BRICS ke-16 yang baru diadakan pada 22 hingga 24 Oktober 2024 lalu, BRICS juga menambah sejumlah negara mitra baru. Siapa saja yang kini menjadi mitra baru di dalam BRICS? Kita simak di slide berikutnya. Ya, BRICS telah melakukan langkah bersejarah dengan menambahkan 13 negara mitra baru. Ya, termasuk Indonesia ya yang diumumkan selama KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024. Negara-negara yang bergabung sebagai mitra baru meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan juga Vietnam. Penambahan mitra ini membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan, infrastruktur, dan penyelarasan politik. Langkah ini pemirsa dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi oleh Barat seperti Dana Moneter Internasional dan juga Bank Dunia. Perluasan keanggotaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya dan menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif ke depannya. Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, BRICS menunjukkan komitmennya untuk membangun tatanan global
global yang tidak hanya menguntungkan negara-negara barat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kawasan lain di dunia. Lalu apa saja hasil dari KTT BRICS yang berlangsung di Rusia? Kita bahas di slide berikutnya pemirsa. Ya, pada KTT BRICS yang diadakan di Kazan, Rusia, para pemimpin negara anggota menyepakati komunike bersama yang mencakup 6 poin utama ya sebagai respon terhadap berbagai tantangan global yang ada saat ini. Pertama, mereka menegaskan pentingnya menjadikan BRICS sebagai pusat kekuasaan baru. Ya, ini tentunya mencakup promosi tatanan dunia multipolar yang memberikan hak suara yang sama kepada semua negara, terutama negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga internasional. Lalu yang kedua adalah deklarasi ini menekankan kesetaraan kedaulatan. Ini juga penting ya pemirsa, di mana setiap negara ini memiliki hak untuk bisa menentukan jalur pembangunan dan mengelola urusan internal mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. BRICS berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara berkembang sebagai bagian dari semangat solidaritas dan kerjasama internasional. Lalu yang ketiga ialah para pemimpin BRICS menolak tindakan pemaksaan Barat. Ya, tindakan pemaksaan dari negara-negara barat termasuk sanksi sepihak ini mereka menolak ya karena mereka menyoroti dampak negatif dari sanksi terhadap ekonomi global dan menyerukan peningkatan kerjasama dalam seluruh rantai nilai untuk meminimalisir efek negatif tersebut. Lalu poin yang keempat adalah deklarasi ini mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antar negara-negara dan mitra BRICS begitu ya atau mitra dagang mereka pemirsa. Nah, langkah ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan perdagangan dan tentunya menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien. Dan selain itu mereka juga mendukung penguatan Bank Pembangunan Baru BRICS sebagai lembaga pembangunan multilateral. Dan yang kelima adalah situasi di Timur Tengah yang tentunya menjadi perhatian besar ya dalam deklarasi ini. Dan pemirsa, para pemimpin menekankan pentingnya diplomasi dan dialog untuk mempromosikan keamanan global. Mereka juga menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, serta menyerukan penghentian kekerasan. Lalu poin yang terakhir adalah mengenai kebijakan terhadap konflik di Ukraina, pemirsa. BRICS mengadopsi atau meletakkan dirinya sebagai posisi yang cukup netral. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog dan mediasi sesuai dengan tujuan dan prinsip piagam PBB. Meskipun isu ini penting bagi Rusia, tapi hal itu bukan fokus utama bagi kelompok BRICS secara keseluruhan. Dengan poin-poin ini, BRICS menunjukkan komitmen untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih adil dan setara, serta meningkatkan peran negara-negara berkembang di panggung global. Lalu bagaimana sebenarnya perbandingan kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan negara-negara dalam G7? Kita simak di slide berikutnya. Ya, dalam analisis kekuatan ekonomi global, BRICS menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan terutama setelah penambahan negara-negara mitra baru. Saat ini BRICS yang baru dan diperluas mencakup sekitar 45% dari populasi dunia dan sekitar 35% dari produk domestik bruto atau PDB global jika diukur berdasarkan purchasing power parity atau paritas daya beli. Ini tentunya menunjukkan potensi besar yang dimiliki kelompok ini dalam mengubah dinamika ekonomi global. Dengan bergabungnya Iran dan Uni Emirat Arab, produksi minyak gabungan BRICS bisa meningkat hampir 50% yang kini mencakup hampir 30% dari total output minyak global. Ini tentunya menegaskan bahwa BRICS semakin berperan penting dalam sektor energi dunia. Namun dalam hal ekspor, kontribusi BRICS masih boleh dibilang relatif kecil ya. Pada tahun lalu, 9 anggota BRICS hanya menyumbang 22% dari total ekspor barang global dengan China yang menyumbang hampir 2/3 dari ekspor kelompok ini. Meskipun BRICS berusaha untuk memposisikan diri sebagai kemitraan yang setara, tidak dapat dipungkiri bahwa China memang memiliki peran dominan baik dalam kekuatan ekonomi maupun politik di dalam kelompok ini. GDP Cina sendiri jika diukur berdasarkan paritas daya beli ini lebih besar ya daripada gabungan GDP dari 8 anggota BRICS lainnya. Artinya penting untuk dicatat bahwa BRICS telah melampaui G7 dalam hal pangsa total PDB dunia yang diukur berdasarkan purchasing power parity sejak tahun 2018. Dan pada tahun 2024 selisih ini semakin meluas dengan BRICS kini memegang 35% dari total GDP dunia dibandingkan dengan 30% yang dipegang oleh negara-negara
negara G7. Dan hal ini menunjukkan pergeseran kekuatan ekonomi global dan meningkatnya relevansi BRICS di kancah internasional. Dengan semua perkembangan ini, BRICS berpotensi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam tatanan ekonomi dunia yang multipolar dan menjadikannya sebagai kekuatan yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan global. Ya, perjalanan BRICS menunjukkan bahwa blok ini semakin menjadi kekuatan yang signifikan di arena global, terutama dengan pertumbuhan pesat dan penambahan negara-negara mitra baru. Dengan kekuatan ekonomi yang kini melampaui G7, BRICS tidak hanya menawarkan alternatif bagi negara-negara berkembang, tapi juga berpotensi membentuk tatanan global yang lebih inklusif dan seimbang. Bagi Indonesia, keikutsertaannya dalam BRICS bisa menjadi merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi di kancah internasional, membuka peluang kerjasama yang lebih luas, dan berkontribusi pada perubahan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukan hanya relevan, tetapi juga dapat menjadikan pijakan untuk masa depan yang lebih cerah lagi.